Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberikan peringatan keras kepada negara-negara mitra agar tidak menarik diri dari perjanjian dagang yang telah disepakati. Peringatan Donald Trump ini muncul setelah Parlemen Eropa memutuskan untuk menangguhkan proses ratifikasi kesepakatan dagang dengan Amerika Serikat. Selain Uni Eropa, India juga dilaporkan menunda kunjungan ke Washington guna memfinalisasi perjanjian tarif yang sedang berjalan. Melalui unggahan di media sosial, Trump menegaskan bahwa negara yang mencoba memanfaatkan putusan Mahkamah Agung untuk membatalkan komitmen dagang akan menghadapi konsekuensi ekonomi yang lebih buruk. Menyusul putusan Mahkamah Agung yang membatalkan tarif berbasis Undang-Undang Kekuasaan Darurat atau IEEPA, Trump langsung memberlakukan tarif global baru sebesar 15%. Kebijakan ini mulai berlaku efektif pada Selasa ini dengan menggunakan dasar hukum bagian 122 Undang-Undang Perdagangan tahun 1974. Langkah ini diambil sebagai strategi cepat Gedung Putih untuk tetap menjalankan kebijakan proteksionisme meski dasar hukum sebelumnya dinyatakan tidak konstitusional. Selain pengenaan tarif, pemerintahan Trump melalui perwakilan perdagangan Amerika Serikat berencana membuka investigasi baru terhadap praktik perdagangan tidak adil di sejumlah negara. Trump juga mengisyaratkan akan mengubah skema tarif menjadi biaya lisensi kepada para mitra dagang guna menyiasati kendala hukum. Langkah agresif ini menandai babak baru ketidakpastian perdagangan global, di mana Washington terus berupaya memperkuat posisi tawarnya terhadap negara-negara yang dinilai merugikan kepentingan Amerika Serikat. Ini menarik ya pemirsa ya, di tengah putusan Mahkamah Agung Amerika yang menggema dan ancaman Presiden Donald Trump yang tak berhenti bersuara, perjanjian dagang dibuka. Nah, akankah produk Amerika membanjiri pasar Nusantara? Siapa untung, siapa terjepit di negeri sendiri yang kaya raya? Kita bahas lebih dalam bersama dengan narasumber kita, pemirsa, ekonom senior Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin. Pak, ini kan banyak yang ngobrol-ngobrol gitu, bahkan di warung kopi juga dibahas tentang kerjasama Amerika dan Indonesia. Dan nggak sedikit yang juga mengkhawatirkan akan seperti apa nanti ke depannya, apakah menguntungkan atau tidak begitu. Kalau kita bicara tentang Agreement on Reciprocal Trade, ART, Indonesia-Amerika Serikat ini kan meliputi kewajiban pembelian produk Amerika Serikat, perlindungan industri lokal, hingga aturan platform digital yang tidak mewajibkan kerjasama berbayar dengan pers. Apakah secara umum ini menguntungkan Indonesia, Pak Wija? Jadi memang kita nampaknya salah langkah gitu ya. Salah langkah? Trump itu harusnya tidak usah dideketin, dihindari gitu ya. Karena ketika kita dekat dengan Trump, terlalu dekat, ya kita berisiko untuk menjadi korban gitu ya. Karena dia kan tukang bully. Nah, terkait dengan agreement yang sudah ditandatangani, ibarat pertandingan sepak bola, kita itu kalah 3-0, Mas Budi. Kalah 3-0? Kemasukan 3 gol tanpa bisa membalas 1 gol pun. Wah. Gol pertama, Trump dapat tarif 0%, sementara kita 19%. Walaupun ada beberapa komoditas yang 0%. Gol yang kedua, kita diwajibkan membeli begitu banyak produk dari Amerika. Dan kalau kita lihat detailnya, saya sangat khawatir karena komitmen kita terlalu besar untuk produk-produk yang belum tentu bisa kita konsumsi. Volume komitmennya terlalu besar. Itu gol kedua. Gol ketiga adalah non-trade barrier. Amerika itu mengimpos begitu banyak penghapusan non-trade barrier, non-tarif barrier maksud saya, yang membuat seolah-olah Indonesia itu tidak punya kuasa. Indonesia diperlakukan seolah-olah provinsi Amerika. Produk-produk Amerika bisa begitu saja masuk ke Indonesia tanpa proses verifikasi dan tanpa tarif dan seterusnya. Nah, sebenarnya efek yang kemudian saya khawatirkan dan kita perlu hati-hati adalah kita kan akan mengimpor begitu banyak produk dari Amerika. Artinya kita akan mengalihkan impor itu dari negara lain. China dan Brasil khususnya. Saya yakin mereka berdua tidak akan tinggal diam. Pasti mereka akan melakukan retaliasi. Dampaknya apa? Surplus perdagangan kita dengan Amerika akan turun drastis. Pada saat yang bersamaan, surplus dengan negara lain itu juga akan terkendala, termasuk dengan India.
Jadi ini 3-0 dan sayang sekali kita tidak bisa membalas satu gol pun. Kalau 3-0 itu sudah 2 kali 45 menit belum Pak Wija? Maksudnya dalam pertandingan sepak bola kan siapa tahu kita bisa bikin pertandingan lebih panjang jadi 3-3 misalnya. Pertandingannya kan sudah usai. Trump sudah menutup dengan mengatakan kalau kita mencoba melakukan sesuatu maka akan kena tarif yang lebih tinggi. Beberapa sumber mengatakan kalau kita mencoba membatalkan atau mengutak-utik, tarifnya akan dikembalikan ke 32%. Jadi pertandingan sudah selesai. Walaupun ada klausula di mana kita bisa melakukan renegosiasi, tapi dengan posisi tawar kita yang begitu lemah, apakah Amerika mau untuk diajak duduk kembali di meja negosiasi? Pasti mereka tidak mau karena deal ini sangat menguntungkan mereka. Terutama menguntungkan sekali konstituen Trump di daerah-daerah pertanian. Karena kita akan membeli begitu banyak produk pertanian. Deal kita dengan Amerika ini banyak dipuji oleh para petani Amerika Serikat. Pak Wija, produk Amerika Serikat kan juga Indonesia setuju ya meningkatkan pembelian tentang produk di sana seperti metallurgical coal, LPG, crude oil, refine gasolin, serta produk pertanian dan komponen pesawat. Nah ini apakah bisa menguntungkan dari sisi transfer teknologi, Pak? Ya, transfer teknologi kan suatu narasi yang sejak dulu kita selalu diskusikan. Tapi dalam faktanya kan tidak seperti itu. Apalagi kalau kita berbicara produk yang dikomitmenkan itu technological substance-nya tidak terlalu tinggi. Itu produk-produk low-tech, itu produk-produk yang kebanyakan adalah komoditi. Jadi kalau kita berbicara transfer of technology, menurut saya sulit untuk diharapkan. Dan kalau kita lihat misalnya yang energi, oke, nggak masalah. Kita memang membutuhkan itu. Tetapi kita harus meyakinkan bahwa kita hanya mau membeli dengan harga yang bagus. Jangan sampai karena kita terikat dengan agreement untuk membeli energi dalam jumlah besar 15 miliar US dollar, kemudian kita terpaksa membeli kendati pun harganya tidak bagus. Kita harus stop di situ. Termasuk pesawat misalnya, 13,5 miliar US dollar. Kita juga harus negosiasi supaya pesawat itu adalah pesawat-pesawat yang kita butuhkan. Dan periode pembeliannya kalau bisa jangan 5 tahun, 10 tahun atau 15 tahun. Jangan sampai kita mau dipaksa misalnya membeli Boeing 777 yang merupakan produk tidak laku yang mereka miliki sekarang. Tadi Pak Wija juga sampaikan kalau begitu kita kan jadi bertanya-tanya ya tentang keuntungan kerjasama ini ya. Tadi sempat disinggung Pak Wija bahwa ini sudah selesai, pertandingan sudah selesai. Akan tetapi dalam sebuah kerjasama bukankah ada evaluasi? Bisa saja diubah mungkin amandemen sewaktu-waktu atas persetujuan kedua belah pihak begitu. Posisi Indonesia sebagai daya tawarnya, bagaimana nih Pak Wija? Ya, sebelum ke sana ya Mas Yudi, kita memang negosiasi dan kalah 3-0. Siapa sih yang bisa mengalahkan Amerika? EU saja kalah. Kemudian negara-negara besar seperti Inggris kalah gitu ya. Indonesia kalah itu wajar. Tapi sebenarnya kan kita berharap Amerika juga melakukan negosiasi dengan banyak negara lain yang merupakan kompetitor kita. Dan kita berharap mereka juga kalah 3-0. Atau minimal malah mereka kalah 4-0. Sehingga kita secara relatif untung atau impas. Tapi kan kita sedang tidak diuntungkan situasi ini. Karena negosiasi kemudian dihentikan oleh keputusan MA. Sehingga negara-negara lain mereka tidak bertanding. Mereka back to square one. Pertandingannya seri 0 lawan 0. Dan ketika Trump akan mengimpus tarif 15% itu pasti gagal. Itu pasti tidak akan permanen. Kenapa? Karena basisnya adalah Undang-Undang Perdagangan tahun 1974, di mana presiden itu hanya bisa menaikkan tarif yang sifatnya temporer, 150 hari. Untuk bisa permanen harus di-approve oleh Kongres. Dan Kongres pasti menolak. Jadi keberuntungan bagi mereka-mereka yang selama ini tidak buru-buru melakukan negosiasi dengan Trump. Nah, kembali ke pertanyaan Mas Yudi tadi, dalam situasi seperti ini, Trump itu kan sangat egois. Dia American first. Ketika kita ingin menegosiasikan kontrak ini dengan Trump, saya akan jamin pasti ditolak. Kenapa? Trump
menolak karena ini menguntungkan Amerika. Dan kita lihat euforia petani di Amerika atas deal kita ini. Kita ini membuat happy petani-petani Amerika Serikat. Belum tentu petani kita happy, tapi petani Amerika Serikat happy. Tidak mungkin Trump akan mengecewakan konstituen mereka yang sudah euforia happy karena deal kita ini. Jadi peluang untuk renegosiasi menurut saya tipis sekali. Apalagi statement dari beberapa pejabat mengatakan kita siap melakukan konsekuensi apapun, menanggung konsekuensi apapun ketika MA membatalkan keputusan tarif Trump ini. Dan kita tetap menjalankan sesuai dengan kesepakatan. Jadi pejabat kita sudah menyatakan kita sudah siap payung begitu. Artinya ya mereka fine-fine saja, kita tetap jalan dengan kesepakatan ini. Walaupun kalau kita lihat detailnya saya prihatin sekali. Saya malah khawatir tim negosiasi kita terlalu fokus kepada tarif. Mereka lupa dengan yang sifatnya non-tarif barrier, komitmen membuka, komitmen membeli, yang setelah saya baca detailnya itu mengkhawatirkan sekali. Sama ini Pak Wija, kalau kita ingat kan pemerintah kita sebenarnya melarang keras ya baju impor bekas untuk melindungi industri lokal kita begitu. Tapi dalam klausul salah satu yang saya baca juga, Agreement on Reciprocal Indonesia Amerika Serikat ini mewajibkan Indonesia membuka impor pakaian bekas cacahan khusus dari Amerika Serikat begitu. Bagaimana Anda melihat ini Pak? Ya, ini bukan baju bekas ya, tapi baju cacahan yang digunakan untuk bahan baku industri. Misalnya biasanya untuk peredam suara, peredam panas, kemudian bisa juga untuk bantal, untuk jok kendaraan begitu ya. Tapi pertanyaan saya, apakah kita betul-betul butuh itu? Apakah ini bukan sesuatu yang mengada-ada? Bagi Amerika, mereka senang aja seperti membuang sampah tetapi dibayar. Membuang sampah tapi dibayar Pak ya? Iya, ini kan pakaian bekas yang sudah tidak terpakai dan dicacah. Di sana kemudian dikemanakan, dibuang. Nah, di Indonesia dibeli dengan harga yang relatif bagus gitu ya. Dan bagi kita belum tentu sebenarnya demand itu ada. Yang saya khawatirkan, demand-nya itu diada-adakan. Demand-nya diada-adakan. Berarti apa kita terlalu berkompromi Pak ya dalam negosiasi dagang Amerika Serikat ini? Sangat baik kita ya? Saya melihat kita kurang tough dalam menegosiasikan poin-poin. Amerika pakai tagline American First, kita lupa pakai tagline Indonesia First. Dan saya melihat rigorousness-nya itu kurang. Misalnya poin-poin yang sifatnya tarif oke lah, kita lumayan walaupun kalah. Tetapi komitmen membeli, kemudian komitmen terkait non-tarif barrier, membuka apapun, barang boleh masuk, itu kita tidak hitung. Kita juga tidak hitung yang tadi kita sudah singgung di depan, retaliasi negara seperti India, kemudian Pakistan, kemudian Cina dan Brasil yang produk importnya dari yang ekspor mereka ke Indonesia itu akan berkurang jauh karena kita alihkan ke Amerika Serikat. Nah, ini kita harus hitung juga dampaknya. Dan saya rasa pemerintah kita, tim negosiasi kita belum membahas secara detail dan tuntas aspek-aspek tersebut. Baik. Dan juga tentang sertifikasi halal produk Amerika nih Pak Wija. Ini juga yang ramai dibicarakan publik, netizen kita tentang masuknya produk Amerika yang dikhawatirkan soal kehalalannya. Tapi Pak Wija dan juga pemirsa, BPJPH menjamin seluruh produk asal Amerika Serikat yang bisa masuk ke Indonesia ini harus bersertifikat halal. Kita simak dulu ini Pak Wija dan pemirsa informasinya. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH menepis isu yang menyebut produk asal Amerika Serikat bisa bebas masuk dan beredar di Indonesia tanpa sertifikasi dan label halal. Kepala BPJPH Haikal Hasan menyebutkan perjanjian dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat bukanlah penghapusan kewajiban sertifikasi dan label halal, melainkan penyederhanaan prosedurnya melalui pengakuan sertifikat halal yang diterbitkan oleh lembaga halal luar negeri. Selain itu, dirinya juga menambahkan bahwa lembaga-lembaga halal di Amerika Serikat sudah sesuai dengan standar halal internasional yang juga menjadi standar halal di Indonesia. Barang-barang yang masuk ke Indonesia bukan hanya dari Amerika, dari semua negara, ya, apalagi sekarang khususnya dari Amerika,
itu tetap wajib bersertifikat halal. Nah, baik halal di negaranya maupun halal yang diproses di Indonesia. Jadi ketika Amerika mengatakan itu, ya mereka memang sudah halal kok. So saya juga kaget ya, situasinya menjadi ramai, menjadi heboh. Ada apa sebenarnya? Karena Amerika nomor 1 dalam poin 22, poin nomor 1 telah menjelaskan bahwa dia mengikuti ajaran Islam disebut. Di sisi lain, BPJPH juga menegaskan komitmen perlindungan konsumen serta pelaksanaan kebijakan wajib halal tetap dilaksanakan secara konsisten, transparan, dan akuntabel, termasuk terhadap produk-produk impor. Nah ini agak sedikit membingungkan ya Pak Wijaya. Mungkin Pak Wijaya bisa menjelaskan tentang kerjasamanya seperti apa. Kalau yang saya baca, kalau tidak salah ya Pak ya, yang diinginkan Amerika Serikat adalah produk sertifikasi halal Amerika Serikat tersebut tidak perlu ada aturan yang mengikuti dengan sertifikasi halal di Indonesia begitu. Tapi tadi disampaikan yang penting itu halal. Tapi halal versi Amerika dan Indonesia kan beda gitu ya Pak Wijaya. Sebenarnya seperti apa Pak? Apakah bisa kita ambil benang merahnya bahwa kalau di sana sudah halal dari Amerika Serikat berarti kita terimanya halal dari Amerika Serikat Pak? Ya, di dunia ini ada suatu lembaga namanya Standard and Meteorology Institute for Islamic Countries. Jadi satu lembaga yang dia diakui oleh negara-negara muslim seluruh dunia. Di mana kalau produk yang sudah disertifikasi halal di satu negara, itu bebas beredar di antar negara itu. Jadi tidak perlu lagi disertifikasi ulang. Nah kalau Indonesia yang kemarin-kemarin yang sudah disertifikasi halal pun harus disertifikasi ulang oleh BPJPH. Jadi ini memang ada duplikasi. Jadi dalam konteks ini saya termasuk yang tidak keberatan. Tetapi ada dua aspek sebenarnya Mas Yudi. Aspek makanan, ini yang kita bahas tadi, ada proses standarisasi. Tetapi untuk yang kosmetik, untuk barang industri, untuk sepatu, pakaian, ini kan di Indonesia harus ada sertifikasinya juga. Amerika itu dalam agreement ini minta supaya produk mereka, kosmetik, obat-obatan, barang-barang yang dipakai, itu tidak perlu sertifikasi. Nah, ini sebenarnya area yang menurut saya akan menjadi perdebatan. Kalau makanan, saya rasa ya kita comply dengan yang dilakukan oleh negara-negara Islam, negara Muslim yang lain, negara di Timur Tengah, kemudian Malaysia, Pakistan saja comply dengan apa yang disampaikan oleh Standard and Meteorology Institute for Islamic Countries. Kenapa kita tidak, begitu ya? Tapi yang kosmetik, obat-obatan, dan produk industri, nah ini kalau menurut Perpres jaminan produk halal yang kita miliki, ini kan tetap melalui proses sertifikasi. Kalau misalnya kemudian langsung masuk begitu saja tanpa sertifikasi, nah ini berpotensi mengundang perdebatan. Jadi area ini saya rasa harus menjadi fokus Bapak rekan-rekan di BPJPH. Pak Wijaya, kerjasama ini kan sering dikaitkan dengan peluang investasi, kemudian peluang akses pasar ke Amerika Serikat terbuka gitu. Menurut Anda kebijakan ini merupakan trade-off yang seimbang nggak ya? Sangat tidak seimbang. Tadi di depan kita sudah bahas, ibarat pertandingan sepak bola itu skornya 3-0, begitu. 3-0, tidak seimbang berarti? Ya, tidak seimbang. Berarti Indonesia posisi tawarnya lemah dalam perjanjian ini? Ya, sangat lemah. Karena sebenarnya begini, kita kalah 3-0, tadi sudah saya singgung, berharap negara-negara lain bermain dengan Amerika Serikat juga dan kalah 3-0 atau kalah 4-0. Sehingga walaupun secara head to head kita kalah dengan Amerika, tapi secara relatif kita masih mempunyai keuntungan. Tetapi karena dibatalkan oleh MA, keuntungan relatif itu tidak mungkin kita dapat. Jadi posisi kita sebenarnya sangat terpuruk ini terkait dengan komitmen agreement tarif ini. Baik Pak Wijaya, kita tunggu bagaimana selengkapnya dari pemerintah juga untuk merespon ini nyatanya seperti apa ya Pak setelah MA memberikan keputusan tadi. Pak Wijaya terima kasih banyak ya Pak sudah berbagi bersama kami.